Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Julkardika. Saya peserta Laser CPNS Angkatan 15 NDH 04. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu mata pelatihan yang berjudul Etika Publik. Yang pertama, etika. Etika menurut KBBI ada 3. Yang pertama, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Yang kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Selanjutnya, menurut Sumaryono tahun 1995 menyatakan bahwa etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Selanjutnya, kode etik profesi. Kode etik profesi untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Selanjutnya, ada etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, yang selanjutnya ada kode etik ASN. Kode etik ASN ada 12. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Selanjutnya yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-11, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, selanjutnya nilai dasar etika publik ada 14. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dan dalam ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang NKRI 1945. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional, tidak berpihak tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, selanjutnya ada dimensi etika publik. Dimensi etika publik ada 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua,
Dimensi mobilitas, yaitu unsur-unsur mobilitas dalam etika publik, yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga, dimensi integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Nah, selanjutnya, pelayanan publik profesional. Pelayanan publik profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga membutuhkan kompetensi etika. Selanjutnya, aspek perubahan mindset. Aspek perubahan mindset ada 3 nih. Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kemudian yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa dari jabatan politik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, yang selanjutnya ada implikasi etika publik. Implikasi etika publik, ketika norma etika sudah ditaati dengan baik, sesungguhnya para penegak hukum tidak perlu bekerja keras karena tata tertib sosial sudah dapat dijamin dengan sendirinya. Kedua, jika aparat pemerintah maupun masyarakat sudah memiliki dasar norma etika yang kuat, ketaatan terhadap norma hukum akan mengikuti. Dan biasanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk-bentuk penyimpangan lain akan dapat dicegah sejak dini. Selanjutnya, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Legitimasi kebijakan, semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma, etika maupun norma hukum. Selanjutnya ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan yaitu tercampurnya antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, bentuk perilaku kepentingan ada 6. Yang pertama, aji mumpung. Yang kedua, menerima atau memberi suap. Yang ketiga, menyalahgunakan pengaruh pribadi. Yang keempat, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, pemanfaatan informasi rahasia. Dan yang terakhir yaitu legalitas ganda. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih membangun kesadaran etika? Membangun kesadaran etika ada 4. Yang pertama, memahami paham idealisme, yaitu pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Yang kedua, sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga, perlu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai etika dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Yang keempat, pelaksanaan kode etik yang sifatnya normatif perlu dibarengi dengan diskusi mengenai berbagai kasus nyata yang dialami oleh seorang pegawai di dalam lingkungan kerjanya masing-masing. Nah, selanjutnya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.